나와. Film ini menceritakan perjalanan seorang pemburu binatang buas yang terpaksa bertarung bukan hanya melawan predator alami, tetapi dia juga harus berhadapan dengan ancaman dari pasukan khusus tentara bayaran, gangster berbahaya, dan sebuah organisasi yang dipimpin oleh dokter gila. Dan ngerinya, si dokter ini memiliki obsesi terhadap evolusi. Dan bagaimana perjalanan si pemburu dalam menghentikan eksperimen mengerikan ini? Inilah dia, Badland Hunters. Film ini dibuka dengan suasana ruang laboratorium, di mana seorang dokter bernama Yang Gisu terlihat begitu berambisi untuk menghidupkan kembali anaknya yang telah meninggal. Selama bertahun-tahun, dia telah menjalani serangkaian eksperimen yang ekstrim. Bahkan, percobaannya adalah hewan-hewan reptil. Gisu yang sudah dibutakan obsesinya tidak segan untuk membunuh asistennya sendiri yang mencoba menghentikan penelitiannya yang melanggar hukum. Puncaknya, setelah melakukan banyak eksperimen dan mengorbankan hampir 100 orang sebagai bahan percobaan, Gisu akhirnya berhasil menghidupkan kembali putrinya. Meskipun tubuh sang putri belum sepenuhnya pulih dan hanya bisa menggerakkan matanya, Gisu sudah merasa usahanya hampir saja berhasil. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama, karena setelah kejadian itu, atasan dokter Gisu datang bersama tim kepolisian untuk menangkapnya. Karena eksperimen Gisu jelas-jelas telah melanggar aturan pemerintah dan rumah sakit. Gisu yang sudah gelap mata memutuskan untuk menyuntikkan cairan hasil eksperimen ke tubuhnya sendiri. Dengan harapan itu bisa membuktikan bahwa penelitiannya telah berhasil dan bahwa dia bisa mengendalikan hasilnya. Namun di tengah kondisi chaos di rumah sakit, tiba-tiba terjadi bencana besar di seluruh dunia. Di mana telah terjadi gempa berskala besar dan menghancurkan hampir seluruh gedung tinggi serta memusnahkan makhluk hidup di bumi. Hanya sedikit orang yang selamat dalam bencana besar itu. Sejak kejadian itu, manusia yang tersisa berusaha bertahan hidup dengan membangun lagi sebuah peradaban baru. Waktu terus berjalan dan 3 tahun pun berlalu. Manusia yang masih hidup mencoba bertahan dengan segala cara, termasuk jualan daging buaya. Ya, karena dalam bencana kemarin yang masih hidup adalah reptil-reptil, mau tidak mau mereka tetap menjadikannya makanan. Dan tokoh utama kita tentu adalah jagoan kita semua yang bernama Namsan. Dengan tubuh kekarnya, sangat mudah bagi Namsan untuk menaklukkan buaya. Aksi jualannya ini juga dibantu seorang anak muda bernama Jiwan. Transaksi mereka juga kembali ke sistem barter karena ya itulah harta yang tersisa milik mereka. 나는 저 꼴이 통째로. 이거 먹을 수 있어? 줘. Sin lalu berpindah ke sebuah gubuk reot apa adanya. Di sana tinggal seorang nenek dan gadis remaja bernama Suna. Suna ini sangat dekat dengan Namsan, bahkan menganggapnya seperti pamannya sendiri. Ternyata itu semua berkat Namsan pernah menyelamatkan mereka dari bencana gempa dahsyat yang mengerikan. Hari itu Suna dan neneknya berencana untuk mengantri ke posko makanan demi bisa mendapat sedikit air bersih dan juga daging buaya. Tapi untuk mendapatkan air jernih di tanah yang tandus, mereka harus menyulingnya berkali-kali. Kepikiran mandi aja enggak, karena yang penting mereka bisa tetap minum air yang bersih. Di tengah ramainya orang-orang mengantri demi bisa makan, tiba-tiba muncul gerombolan preman dengan mobil reot yang memberikan ancaman kepada semua orang. Mereka ini sedang mencari buronan lewat selembar sketsa wajah. Tiba-tiba, salah satu preman itu melihat satu warga yang terlihat mirip dengan gambar itu dan secara ngawur menangkapnya. Tak hanya itu, mereka juga naksir dengan Suna yang cantik, segar kinyis-kinyis dan berniat akan membawanya.
Jiwan yang tak terima melihat Suna diperlakukan kurang ajar langsung mencoba melawan para preman itu. Tapi karena kalah jumlah, Jiwan pun berakhir dikeroyok habis-habisan oleh gerombolan preman ini. Namsan yang muak melihat perkelahian sepele ini langsung meninju salah satu preman hingga mental jauh. Kekuatannya tidak main-main. Dia sama sekali tak pakai senjata, tapi mampu melemahkan semua anggota preman itu. Namsan lalu bertanya, siapakah bos mereka? Terungkaplah bahwa gangster abal-abal ini diketuai oleh seseorang bernama Tiger. Para gangster itu sangat ketakutan ketika tahu yang di hadapannya adalah Namsan. 남산. 그 남산. Lucunya, keberanian Namsan ini membuat satu ibu-ibu kalung emas sampai klepek-klepek jatuh cinta. Di satu sisi, Namsan menemukan sebotol air bersih yang tertinggal. Katanya air itu didapat dari sebuah apartemen yang masih kokoh berdiri. Namun jaraknya lumayan jauh dari tempat pengungsian mereka. Jiwan yang merasa ada kehidupan baru merajuk Namsan untuk berkunjung ke apartemen demi bisa hidup dengan air yang lebih bersih. Di tengah obrolan itu, tiba-tiba dia melihat beberapa orang berseragam menemui gubuk reot Suna. Seorang ibu-ibu berwajah baik hati lalu memperkenalkan diri jika dia adalah seorang guru dan ketua kelompok sukarelawan dari Seoul. Tujuannya datang adalah mengundang Suna untuk ikut bergabung ke dalam sekolahnya. Dia juga menjanjikan akan diberi tempat tinggal yang lebih baik, yaitu apartemen dengan kamar layak huni dan air yang bersih. Sayangnya yang bisa ke apartemen itu hanyalah anak-anak remaja di bawah 18 tahun. Untuk itulah mereka pun mengambil Suna untuk pindah ke apartemen itu. 가자, 순아야. 여기보다 낫겠지. 그래, 좋은 데서 살아야지. Apalagi guru ini punya tim khusus yang siap menjamin kesehatan neneknya. Hari sudah semakin gelap dan mereka bergegas untuk berangkat. Tak lupa, sebelum berpisah, Suna memberikan sebuah lukisan kepada Jiwan. Jiwan pun jadi GR jika Suna punya perasaan kepadanya. Sesungguhnya, Jiwan juga sangat ingin tinggal di apartemen dan hidup lebih baik. Namun, Namsan sendiri menolaknya, karena warga di sini juga membutuhkannya agar tetap bisa makan daging hasil berburu. Jiwan pun mengerti kondisi itu dan kembali menemani Namsan berbulu reptil. Di tempat berbeda, Suna dan neneknya sedang dalam perjalanan menuju apartemen. Namun tiba-tiba mereka bertemu kelompok yang sama dan juga telah membawa beberapa anak remaja. Suna lalu berkenalan dengan gadis remaja seusianya yang bernama Juye. Juye ini sebelumnya tinggal di ruangan bawah tanah bersama dengan kecoa dan tikus-tikus. Sehingga ketika diajak gabung ke apartemen, tentu dia merasa sangat senang. Cita-cita utamanya adalah bisa mandi dengan air yang bersih. Karena secara 3 tahun gak mandi baunya udah kayak apa. Namun di tengah perjalanan yang cukup jauh, nenek Suna dan kakek Juye kelelahan dan tidak kuat lagi berjalan. 저 잠시만 살게요. 여기 순아양 할머님하고. Dengan sekali bidikan, wanita tangguh ini mampu melumpuhkan 2 pengawal sekaligus. Setelah pertarungan sengit itu, Jiwan dan Namsan menguburkan jasad sang nenek di atas gunung gersang itu. Ketika semua sudah beres, mereka lalu berkenalan dengan si wanita yang diketahui bernama Lee Yunho. Dia ini ternyata adalah tentara dari pasukan khusus angkatan udara. Yunho lalu memberitahu info mengejutkan, jika pasukan yang baru saja mereka hadapi bukanlah manusia biasa. Itu semua bermula saat dia bertugas di tengah bencana gempa 3 tahun lalu. Mereka tinggal di satu-satunya apartemen yang tidak runtuh dan masih mengalir air yang bersih. Namun tiba-tiba datanglah Gisu si dokter gila yang tadi muncul di scene awal. Mulanya kedatangan Gisu ini membantu banyak orang, apalagi dengan kecerdasannya sebagai dokter. Namun lama-lama kedoknya pun terbongkar ketika salah satu anak remaja hilang dari tempat pengungsian.
Ternyata dokter Gisu menjadikan para remaja ini bahan penelitian agar manusia tak akan bisa punah meski dia ditembak, tidak makan dan minum, serta kebal di segala musim. Kekuatan itu berasal dari air minum mereka yang sudah tercampur dengan serum kimia buatan Gisu. Yunho tidak setuju. Jika ingin hidup abadi bukan berarti harus mengorbankan anak-anak remaja yang seharusnya jadi penerus peradaban bangsa. Karena penentangan yang dilakukan Yunho, dia pun terusir dari apartemen dan berusaha membantu orang-orang terutama para remaja agar tidak jadi bahan percobaan berikutnya. Namun sayangnya itu sudah terlambat bagi Suna karena dia dan kelompok anak muda lainnya telah sampai di apartemen yang dimaksud. Di saat yang lainnya terlihat bersyukur telah diselamatkan, hanya Suna yang waspada dan tidak tenang. Dokter Gisu lalu muncul dan memberikan sambutannya. Semua orang diberikan air minum dan diantarkan ke kamar mereka masing-masing. Suna jelaslah sangat senang, apalagi kini dia bisa merasakan air bersih untuk mandi. Kita kembali ke Namsan dan Yunho yang sedang berdiskusi. Di sini mereka memikirkan cara untuk bisa menyelamatkan orang-orang yang terjebak dalam eksperimen mengerikan ini. Namsan lalu kepikiran untuk meminta bantuan musuh bebuyutannya yang bernama Tiger yang kebetulan jadi ketua geng di wilayah apartemen itu. Scene lalu berpindah ke Spalen, di mana terlihat markas Tiger yang sedang bersenang-senang. Hiburan mereka satu-satunya adalah dengan mengadakan judi gelut ilegal. Dan lawannya kali ini adalah kelompok dari gangster sebelah di bawah kekuasaan yang bernama Punggi. Ya, namanya gangster, tidak terima jagoannya kalah, dua geng ini pun tawuran. Mereka tak hanya adu jotos, tapi juga saling menghilangkan nyawa. Tiger berkelahi dengan bengis dan tanpa ampun menghajar lawan-lawannya. Di saat lagi seru-serunya, muncullah Namsan menghampiri markas mereka. 야, 그만! 타이거 어딨냐? Dengan santuy dia mencari di mana Tiger berada. Tiger pun masih terlihat menaruh dendam kepadanya karena dulu pernah digeser dari profesi atlet tinju profesional. Tiger lalu memerintahkan seluruh anak buahnya menyerang Namsan. Meskipun anggota geng itu sangat banyak, dengan mudah Namsan mengalahkannya satu persatu. Begitu juga dengan si cantik Yunho yang lincah dalam menghadapi gangster itu. Dan Jiwan juga menggunakan kesempatan ini untuk membebaskan beberapa tawanan yang dikurung. Ketika semua gangster itu telah KO, tinggal Tiger yang Namsan hadapi. Sekali pukulan di perut saja, Tiger sudah jatuh. Dan pukulan kedua, Tiger langsung pingsan. Setelah Tiger dan anak buahnya sadar, Namsan langsung mulai menginterogasi mereka satu persatu soal apartemen itu. Tapi gak ada satupun dari mereka yang buka mulut. Kesabaran Namsan pun habis dan dia pun kembali memukulnya. 잘 모르지. 모르잖아. 몰라. Tiger dengan kondisi yang udah babak belur akhirnya berbicara. Dia mengaku kalau selama ini dia menculik anak-anak muda dan mengirimkan mereka ke apartemen itu. Bayarannya hanya air bersih. Mendengar itu Yunho dan Jiwan langsung tersulut emosi. Hampir saja mereka menghajar Tiger. Tapi sebelum sempat, Tiger buru-buru menjelaskan kalau dia juga nggak punya pilihan lain. Itulah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Setelah diancam, Tiger akhirnya mengungkapkan cara mereka bisa masuk ke wilayah apartemen itu. Yaitu mereka harus menyamar sebagai pengantar korban yang diculik. Namsan yang mendengar jawaban itu gak bisa lagi menahan emosinya. Tanpa basa-basi dia melayangkan pukulan keras ke wajahnya dan membuatnya pingsan. Hari berganti, akhirnya Suna bisa mandi dan berubah jadi cantik dan glowing. Dia juga memakai seragam yang bersih dan siap untuk bersekolah. Namun sebelum itu, Dokter Gisu memberikan pengumuman nilai terbaik bagi seorang siswa. Hadiahnya, siswa itu akan dipindahkan ke kamar apartemen yang lebih baik. Dan kedua orang tuanya pun mendapatkan hadiah makanan. Hadiahnya, siswa itu akan dipindahkan ke kamar apartemen yang lebih baik. Dan kedua orang tuanya pun mendapatkan hadiah makan, air bersih, serta beberapa helai pakaian. Setelah upacara itu selesai, para siswa baru dibawa ke lantai 8.
Namun anehnya, mereka dipisahkan dengan para orang tua yang tetap tinggal di lantai 1 dan harus bekerja sebagai penyaring air kotor. Suna pun semakin yakin jika ada hal yang tidak beres. Kita berpindah ke ruangan laboratorium. Dokter Jisoo menyuntikkan sebuah serum ke badan tikus dan seorang tentara penjaga langsung mengunyahnya hidup-hidup. Rupanya tikus tadi telah diberi serum keabadian yang membuat tubuh tentara penjaga semakin kebal dan kuat. Jam pelajaran pun dimulai. Bu guru memperkenalkan Suna dan Juye sebagai murid baru di kelas itu. Anehnya, suasana kelas terlihat ngeri. Semua murid terlihat melamun, pandangan mereka juga kosong, tidak ceria bahkan perilakunya seperti robot. Dia juga melihat semua murid di kelas itu memiliki luka di belakang telinganya. Hari itu, Bu Guru terus-menerus mengajari tentang metabolisme tubuh dan memuji kebaikan Dokter Jisoo. Namun Suna yang tak nyaman memilih untuk menggambar sketsa wajah neneknya. Bu Guru pun menegurnya agar fokus ke pelajaran. Tapi Suna yang kritis langsung protes, kenapa mereka berlimpah air bersih tapi tidak berbagi pada orang-orang di luar sana? Pembicaraan mereka pun disela oleh Juye yang polos jika dia percaya apapun yang dilakukan Dokter Jisoo demi membangun kehidupan manusia yang lebih baik. Dokter Jisoo yang melihat Juye bersemangat langsung mengundangnya untuk bertemu di ruang laboratorium. Sedangkan semua siswa disediakan makanan dan minuman khusus yang wajib mereka habiskan. Tapi diam-diam Suna yang sudah curiga tak mau meminum air putih itu. Di ruang lab terlihat Dokter Jisoo menyuntikkan serum lagi untuk para tentara pengawalnya. Di sana mereka penasaran, kok 2 orang pengawal yang kemarin diperintahkan membereskan lansia belum juga pulang ke apartemen. Para tentara yang ingin hidup abadi tanpa makan dan minum meminta eksperimen itu bisa dipercepat karena stok makan mereka telah habis dan air juga semakin menipis. Dokter Jisoo lalu meminta mereka bersabar sebentar karena ia masih harus mengerjakan beberapa eksperimen lagi agar hasilnya sempurna. Hari berganti malam, diam-diam Suna mencoba kabur dari kamarnya. Aksinya ini hampir ketahuan karena Dokter Jisoo melewati lorong yang sama. Untunglah dia mampu bersembunyi di balik tiang gedung. Setelah Jisoo dan para penjaga pergi, Suna menyelinap ke ruang lab dan mencari apapun yang bisa jadi petunjuk rasa penasarannya selama ini. Yang mengejutkan, Suna menemukan semua catatan penelitian yang sangat mengerikan. Semua korbannya adalah usia remaja dan anak-anak. Ketika Suna membuka ruangan lain, dia tambah kaget melihat Juye terbaring tak sadar dan sudah dipakaikan alat-alat yang aneh. Di saat yang sama, terlihat orang tua Juye meminta izin penjaga untuk menengok anak mereka. Sayangnya, penjaga itu tidak mengizinkan dan terjadilah cekcok antar mereka. Dokter Jisoo yang emosi langsung mengajak orang tua itu ke dalam labnya dan melihat langsung kondisi anaknya. Ketika sampai di ruangan lab itu, orang tua Juye masuk dan terkejut karena anaknya dijadikan bahan penelitian si dokter gila ini. Dia juga dengan pede menunjukkan tubuh anaknya yang tinggal separuh, tapi jantungnya masih berdetak. Semua itu dia lakukan untuk menggabungkan gen manusia dan gen reptil agar menghasilkan manusia abadi. Orang tua Juye yang menangis mencoba membangunkan anaknya di meja operasi. Sayangnya itu malah membuat Juye overdosis dan meninggal dunia. Dokter Jisoo langsung marah karena penelitiannya digagalkan. Dengan bengis, dia menghabisi kedua orang tua Juye di lab itu. Suna pun hanya bisa menahan rasa takutnya di bawah meja. Rasa-rasanya semua nyawa tidak ada harganya. Namun tiba-tiba persembunyian Suna ketahuan. Dokter Jisoo sangat senang melihatnya dan siap menjadikan kelinci percobaan berikutnya. Hingga pagi menjelang, kini Suna telah berada di atas meja operasi dan siap diambil kelenjar di belakang telinganya. Suna sama sekali tidak bisa berkutik. Tubuhnya dikunci oleh besi, bahkan ketika pisau itu menyayatnya, tidak ada satupun yang bisa menolongnya.
Sekarang kita berpindah ke rombongan Namsan. Hampir semalaman mereka menempuh perjalanan untuk sampai ke apartemen itu. Lewat perantara Tiger, dia beralasan akan menukarkan anak remaja baru. Tapi tentara penjaga tidak percaya dan curiga dengan apa yang mereka bawa. Saat tentara itu lengah, Namsan beraksi dan menjebol gerbang pintu masuknya. Segeralah puluhan penjaga menyerang dan menembakinya. Tapi dengan barbar, Namsan mengendarai mobil truk itu hingga menerobos lobi apartemen. Tiger yang seorang preman aja sampai keder berada satu mobil dengan Namsan. Setelah itu, dengan brutal Namsan dan si cantik Yunho menembaki para penjaga. Meskipun aksinya sempat dihalangi, Yunho dengan lincah mampu menghalaunya. Dia lalu masuk ke sebuah ruangan dan membebaskan bawahannya. Tapi yang mengerikan, semua bawahan Yunho telah berubah jadi manusia setengah reptil. Mereka sangat buas, bahkan sudah tidak bisa mengenali Yunho lagi. Bawahan Yunho berjalan seperti zombie dan mereka semua telah disuntik serum reptil dan lidahnya berubah seperti bisa kadal. Namsan langsung melindungi Yunho dan menembaki satu persatu zombie itu. Jiwan juga ikut membantu meski usahanya tidak sebesar kekuatan Namsan. Anehnya, zombie itu sangat kuat dan tidak terkalahkan. Meski kakinya sudah patah, mereka tetap masih hidup dan satu-satunya cara adalah dengan melukai bagian leher zombie itu. Yunho sangat sedih, dia harus merelakan jika seluruh bawahannya tak bisa selamat di bawah penelitian Dr. Gisu. Meski begitu, misi selanjutnya adalah menyelamatkan Sunai yang sedang dalam bahaya. Dr. Gisu yang tahu akan kekacauan itu ngamuk lewat pengeras suara. Dia meminta semua orang tidak boleh keluar ruangan dan mengancam Namsan and the gang tidak akan selamat. 1번, 우리 수나 데리고. Dr. Gisu juga mengerahkan semua tentara untuk berjaga ketat di depan lorong ruang meja operasi. Dan dokter gila ini bergegas melancarkan aksinya. Tapi ketangkasan Namsan dalam menembak tidak ada duanya. Sekali dor, seluruh ruangan itu pun mental. Alhasil, Jiwon dan Yunho langsung mengambil persenjataan para tentara. Setelahnya mereka pun bagi tugas. Jiwon mencari keberadaan Suna, sedangkan Namsan akan menghadapi tentara zombie itu sendirian. Namun, baru beberapa kali tembakan pelurunya sudah habis. Terpaksalah kali ini dia mengambil pedang andalannya. 아이씨, 어딨어? 아이씨. Karena terbiasa berburu buaya, Namsan dengan mudah menghabisi zombie-zombie itu. Setelah semua beres, kini giliran Jiwon dan Yunho yang beraksi menuju ke lantai 8. Sayangnya, di sini mereka cukup kewalahan karena lawannya sangat sulit mati. Sudah ditembak tapi tetap bisa bangkit lagi. Di saat terakhir, muncul rekan tentaranya dulu yang kini berubah jadi musuhnya. Mereka pun saling beradu, tapi Yunho tidak kuat menghadapinya. Apalagi musuhnya ini paling rajin minum serum reptil. Meskipun Yunho berusaha keras mengalahkannya, tentara ini sangat kuat dan berubah wujud jadi kulit ular. Pukulan demi pukulan akhirnya membuat Yunho terkapar di lantai. Sekarang kita berpindah ke Om Namsan yang gemoy. Karena kelelahan menaiki tangga, dia mengambil pistol panjang untuk dijadikan tongkat. Ya lumayan lah ya membantunya. Sedangkan Jiwon yang telah sampai di lantai 8 membuka setiap pintu satu persatu. Sampailah dia di ruangan kelas di mana semua murid hanya diam dengan tatapan kosong. Sedangkan Bu Guru sembunyi di bawah meja. Jiwon langsung emosi dan memintanya diantar ke ruangan lab. Namun di tengah jalan, dia dicegat oleh tentara separuh reptil. Tapi di saat yang sama, Namsan telah sampai di lantai 8 dan agak kelelahan menaiki tangga. Tentara itu pun senang bertemu Namsan karena bertemu dengan lawan yang setara. Dan pertarungan mereka dimulai.
Di ruangan lab, Dr. Gisu menyuntikkan serum beberapa kali ke lengannya. Dia merasa bangga karena telah mencapai di ujung penelitiannya. Dia juga berjanji pada jasad anaknya akan segera mencarikan tubuh yang pas setelah anaknya benar-benar hidup. Namun tiba-tiba Dr. Gisu kesakitan. Dia langsung sadar jika serum yang baru saja masuk ke tubuhnya tidak mampu bekerja dengan baik. Itu semua karena selama ini Suna tidak pernah meminum air putih yang diberikan Dr. Gisu. Kini Dr. Gisu menuai akibat dari perbuatannya. Dia muntah-muntah dan penelitiannya pun benar-benar gagal. Dr. Gisu yang marah berusaha melukai Suna lagi. Untunglah Jiwan datang di saat yang tepat dan menggagalkan aksi itu. Tapi tak lama kemudian, tentara wanita datang dan memukul Jiwan hingga terkapar di lantai. Dr. Gisu lalu memerintahkan tentara dan Bu Guru untuk memisahkan jasad anaknya ke dalam koper. Sedangkan dia berniat untuk kabur dari apartemen ini. Di luar ruangan, terlihat Namsan berduel sangat seru dengan tentara reptil. Mereka bertarung dengan tangan kosong dan saling membanting. Tapi tenaga mereka sama seimbang kuatnya. Hingga akhirnya Namsanlah yang menang dan tentara itu benar-benar KO. Kini kondisi apartemen menjadi kacau. Setelah semua orang sadar kejahatan Dr. Gisu, mereka berhamburan keluar dan menyelamatkan diri. Meskipun para anak-anak remaja sudah sempat meminum air serum, tapi setidaknya mereka telah selamat dan bertemu lagi dengan orang tuanya. Sekarang kita berpindah ke ruangan lab. Akhirnya, Namsan berhasil masuk dan menembaki Bu Guru. Bu Guru itu menangis kesakitan dan minta diselamatkan Dr. Gisu. Namun dokter mengkhianatinya dan memilih kabur sendirian bersama koper berisi separuh tubuh anaknya. Dia lalu melemparkan bom dan sepersekian detik bom itu meledak dan membakar seisi ruangan. Untungnya, Namsan masih selamat dan mencari keberadaan Jiwan serta Suna. Untunglah keduanya masih hidup dan segera mengejar Dr. Gisu yang sudah kabur. Tapi di lantai bawah, Dr. Gisu sudah dikepung para warga dan merasa dijebak. Dia dipukuli dengan brutal oleh para warga. Tapi tiba-tiba wajahnya berubah muncul sisik dan lepas kendali. Dia mengamuk dan menembaki semua orang. Sayangnya, karena kebrutalan itu, tak sengaja Dr. Gisu menembak koper yang berisi anaknya. Dia pun menangis sejadi-jadinya disertai muntah berkali-kali. Di saat yang sama, Suna dan Jiwan datang menghampirinya. Mereka berusaha menyadarkan dokter jika perbuatannya sangatlah keji. Dr. Gisu tetap tidak menyesal dan siap menyerangnya lagi. Namun tiba-tiba Namsan menembaknya dari belakang dan dia benar-benar meninggal. Semua orang bersorak gembira disertai hujan yang sudah 3 tahun mereka nantikan. Film ini ditutup dengan kembali membangun peradaban baru yang lebih baik. Suna, Namsan dan Jiwan kembali ke tempat tinggal semula dan kembali jualan daging buaya. Tak hanya itu, pesona Namsan makin menjadi-jadi dan membuat ibu-ibu si kalung emas terus menggodanya. Ya, sebuah film yang mendebarkan, tapi semoga kalian selalu terhibur dengan konten-konten kami. Sampai jumpa di video berikutnya.